bekerja sendiri. Dan karena pesan ya kompetensi yang terkait dengan matematika dan IPA itu kan saya tidak menguasai gitu ya. Makanya saya tidak menguasai gitu ya. Saya berharap nanti Bapak Ibu yang mapel UN itu sudah mencermati isi-isinya ya. Saya boleh percaya pada Bapak Ibu semua ya. Saya percaya ya. Sing jawab itu cuma mapel UN. Sing tak dua itu kan karo pula wong IPA tok iki. Soalnya sing komentar masalahnya. Namanya PS. Bisakah kami mempercayai Anda berempat untuk menyusun modul sesuai dengan kompetensi kisi-kisi UN? Saya nggak kompak. Bisakah kami mempercayai Bapak Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat. Sekarang lagi tanya sama matematika. Bapak Ibu pengampu mapel matematika yang luar biasa. Bisakah tanpa saya cermati modulnya, Bapak Ibu sudah menyusunnya sesuai dengan kompetensi yang ada di kisi-kisi UN? Gak mantap. Ragu-ragu. Gimana? Maksudnya saya kan tidak paham itu. Tapi saya hanya mempercayakan pada Bapak Ibu untuk membuatnya itu sesuai dengan kompetensi. Misalkan kalau misalkan HOT naruh tingkat tinggi ya Bapak Ibu, bagaimana caranya mengupayakan untuk membuat modul atau LKS yang terkait dengan HOT itu, high order thinking. Ya, misalkan kami bila percaya pada Anda semua. Sing jawab siji, bisa dipatok. Kalau kita nggak jawab, Ainu juga nggak jawab. Ya sekali lagi, gimana Bapak Ibu? Nggak apa-apa biar nanti jawab. Gimana? Insya Allah ya. Tepuk tangan dong buat terima kasih. Iya. Karena tahun depan kita UNBK, yang pasti anak-anak untuk nyontoh itu angel. Contohnya angel. Walaupun jaraknya cuma setengah meter. Kalau jaraknya setengah meter kan di ruang lab diisi satu kelas. Ruang lab diisi satu kelas sehingga ada 2 orang. Angelan tuh. Boleh contoh anak gini. Saya mau tanya nomor 20 soal itu biasa gak foto muka kan. Aku juga ngomong, juga soal nomor 20 ya angelan. Padahal dia sedang mengerjakan nomor 30 misalnya. Angelan. Lain kalau ada kertas kan dilirik ini, saya nomor 20 foto muka dia ngomong ini. Saya BK angel. Ya, jadi Bapak Ibu itu kan sudah memberikan pengalaman pada anak-anak pada saat UAS. Hanya saja UAS-nya jumlahnya tidak 20 tentu saja. Ya, tidak 20 ya. 40 ya. Andai kata nanti ke depan dibuat 20-an, jadi yang nyontek itu akan ketahuan. Dan itu baru dilakukan di SMP 3 tadi baru dilakukan. Memang artinya gurunya itu pulangnya agak siang karena ya shift-nya kan sampai 3 shift. Nah, 3 shift. Mungkin bisa dilakukan. 3 shift. Jadi ini yang di kelas 7 jaga kelas 7. Tapi satu kelas satu psikolog, tapi 20 anak. Itu kemungkinan sentuhan atau bertanya pada kelasnya kecil sekali. Ya. Mudah-mudahan nanti dipikirkan ya. Nanti sampai ke Pak Romak, ke Pak Kohim kok bisa diupayakan. Ya itu. Ya. Untuk bahasa Inggris sih lumayan ya. Yang lainnya banyak yang terdampak. Iki di petan, di kepala kampus deh. Ya ini ya di kepala sini. Saya berharap tim bahasa Inggris memberikan KMTT berupa menulis dialog teks fungsional pendek yang nanti bisa dibukukan, ya. Kalau bisa bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri untuk menerbitkan hasil karya itu.
Kalau puisi itu Inggris agak sulit. Jadi atau buat short story gitu ya. Jadi cerita-cerita yang sedang in, misalkan apa yang ada di film-film apa? Suka. Wah, penggemar. Inggris ya India. Loh, India dibuat versi Inggris. Ya, 2 paragraf atau 3 paragraf kita ada. Enggak usah terlalu banyak. Ya. Mulai dari kelas 7 Pak ya. Itu banyak nambah kosakata. Dengan cara begitu. Ya. Matematika ini memang pokoknya, tapi saya berharap mulai dari kelas 7, 8, 9 diupayakan fisiknya dan sebagainya. IPA juga begitu. Ya, ini gambaran yang PR kita bersama. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita ke LKS. Ya. Mohon maaf, contohnya baca bicara lagi. Atau tinggal PKN. Ya, bahasa Inggris tuh gak bisa moco. Gak bisa. Kok guru olahraga tuh gak bisa moco. Artinya, ya. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kita cermati silabusnya ya. Saya coba, ini saya bukakan silabus. Ya. Saya hanya mengkopi di sini Bapak Ibu. Mengopi, mengamati, ya. Coba Bapak Ibu. Kita jangan sampai keluar dari ini. Ya. Di benak kita itu sudah nanti desain pembelajaran dari pendahuluan sampai penutup itu apa sih isinya ya? Kita rekam. Oh, kegiatannya baca teks, ya. Ini tak lampirkan juga bisa nggak ya? Bisa. Dikecilkan begini nggak jelas. Jadi Bapak Ibu. Oh, kegiatannya itu kalau saya misalkan di sini adalah membaca puisi atau lagu. Ya. Maka kegiatan pertama membaca puisi. Jadi kita cari bahan. Ini kan cari bahan yang terkait dengan materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya apa sih? Teks laporan hasil observasi misalnya ya. Ya. Kita cari bahan. Bahannya puisi dan lagu. Nanti pesan pertanyaannya, bacalah puisi di bawah ini. Jika di buku teks ada, ya gunakan buku teks. Kemudian kegiatan kedua ini apa sih? Ini masih membaca ya, membaca teks. Kita lihat, di mengamati membaca teks, di menanya-tanya tentang teks, terus di mengumpulkan informasi juga membaca teks juga. Nah ini, saya ambil aja membaca teks model laporan, ya. Ini nomor 2, cari bahan, ya. Ambil bahannya teks model laporan hasil observasi. Teksnya ini tidak boleh sama dengan buku teks, ya. Nah, perintahnya apa? Nah, nanti kalau sudah dirumuskan perintahnya, tinggal nanti di copy, dibuat, kan tinggal di copy aja. Sama kalau ulangan harian dulu, dibuat rancangan, yang soalnya di copy di kertas HP. Tapi kan ini tinggal di copy aja, ya. Bacalah dan cermati teks di bawah ini. Identifikasilah teks di atas menurut bentuk dan strukturnya. Nah, di sini nanti
dikasih apa? Lembar untuk jawaban. Terus ini diminta lagi, disuruh mencermati bagian-bagian teks, definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat. Ini yang perintah silabus. Ya sudah, kita tinggal buat perintahnya. Isilah titik-titik dengan paragraf yang ada dalam bacaan menurut bagian teks berikut. Yang namanya lembar kerja ini. Lembar kerja bisa dipakai untuk PR. Nah kalau PR kan idealnya teksnya jangan sama dengan yang di buku. Ya. Dan nanti kalau misalkan mau ulangan harian, ini mau dikeluarkan lagi juga nggak masalah kan? Ya. PR itu penugasan terstruktur. Jadi istilah di dalam permen itu kan penugasan terstruktur. Ya. Bisa, ini bisa jadikan PR bisa. Ya. Jadi kita cermati, kita rangkum ya. Kita rangkum kegiatan yang ada di silabusnya. Terus yang ketiga ini saya temukan di sini. Diskusi tentang ini kan pada saat anak mengumpulkan informasi kan diskusi tentang struktur dan bentuk teks kan sudah saya tanyakan ini. Ini kan sudah kita tanyakan. Nah, pada saat anak-anak diskusi tentang struktur teks, ya ini kan LK-nya ada. Terus apa lagi? Tentang ini. Ini juga tadi apa? Tentang ciri kebahasaan. Oh di sini. Di sini. Menggunakan ini. Ini sudah menggunakan unsur kebahasaan. Ini juga sudah kita tanyakan. Ini. Unsur kebahasaan. Ya. Ini hanya contoh. Perhatikan unsur kebahasaan atau ciri bahasa dari teks di atas. Carilah unsur-unsur di bawah ini dalam teks yang terasa, yang kalimat definisi. Nah, ini hanya sekedar contoh. Nah, Bapak Ibu, ini buatlah rumusan pertanyaannya. Nanti ini kalau sudah ya, ini di copy, ya, sudah dibawa. Diurutkan ke bawah jadi modul. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu cukup membuat satu LKS saja, tapi berempat. Ya. Buat LKS itu sulit kalau jadi kita target aja. Bulan ini mampunya buat kelas pokok. Bulan ini. Kamu kan ya? Omong kosong. Kalau buat terlalu banyak itu nanti gak ideal. Artinya kalau itu deh batu-batu. Jadi kalau bisa nanti gitu. Itu selain dipakai untuk nanti Bapak Ibu ya, lulus kenaikan pangkat kalau sudah. Jadi Bapak Ibu kan sudah lulus KG dan juga kan untuk proses penerimaan PPP ya, jika sudah selesai proses itu Bapak Ibu kan nanti in-passing itu penyesuaian kepangkatan pangkat ya, nanti Bapak Ibu mendapat kepangkatan ya. Untuk naik pangkat Bapak Ibu harus menyusun karya. Nah, lembar kerja ini bisa dipakai untuk karyanya. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua nanti lembar kerja ini kalau bisa itu harus dihargai ya. Wali murid itu harus membeli. Itu gagasan pemikiran itu mahal kan? Ya kan? Saya kira wali murid juga tidak akan keberatan toh? Ya, yang tadinya kan Bapak Ibu kan gunakan penerbit, uangnya penerbit ini uangnya harus kebeli dulu, ya, ya betul.
Terus nih, jika sudah jadi, nanti seperti Al Ahmad itu kan dinamis ya, tak kau tutup. Ya. Dijadwalkan langsung aja itu. Saya suruh beli. Gimana caranya gitu? Nanti dibuat Pak. Gimana caranya di sofanya itu ditulisin tim bahasa Indonesia SMP bilingual sih nggak sih? Bos bisa nggak? Bisa ya. Nah, diprotek. Jadi nih misalkan orang mau ngopi, lembaga ini pakai terus ini positive thinking aja, terus bench. Dan seperti itu. Saya tidak tahu, saya tahu berapa banyak karena Bapak Ibu punya kompetensi tentang itu, punya kompetensi. Ini saya wajib nongkrong, semangatnya di luar biasa. Nah, sekarang tinggal ngecek apakah sesuai dengan, ya kan? Kan sudah pernah diundangkan Pak Kade LKS kok. Gue ke mana sendiri Pak ya? Oh iya. Ya, LKS belum. Itu mungkin ada yang ditanyakan tentang alur berpikirnya aja. Alur berpikirnya untuk yang menyusunnya itu. Ya. Sebelumnya mohon maaf, jadi teman-teman di sini ini untuk hari ini sebenarnya sudah sangat siap karena pembuatan LK itu dari pihak panitia sekolah itu sudah menyampaikan jauh hari. Jadi mereka kalau kemarin dengan tadi bilang hanya buat satu, sepertinya mengejutkan. Satu, maksudnya satu. Ada yang ada di sini ini sudah bukan sudah tidak dengan ngapunten memeriksa. Oh gitu. Iya. Oh ya. Mohon Deadline-nya maaf. justru hari ini. Oh gitu ya. Iya. Biar cepat dicetak nanti setelah itu sudah tinggal anak-anak. Oke, saya tangkap maksudnya. Jadi artinya Bapak Ibu LKS kelas 1, 2, 3 itu sudah siap. Terus sekarang ini coba sih, kan harusnya telaah atau review. Nah review itu jangan review punyanya sendiri dan disilang penuh. Sekarang kalau bisa nggak disilang ya, mereview terus mencocokkan dengan kegiatannya dan juga kompetensinya. Soal-soalnya harus kompetensinya. Saya kan menuntut kalau bisa yang sedang ke atas, ya, sedang ke atas. Di buku itu yang berpikir tingkat rendah itu kan sudah di buku semua kan, ya kan? Kita tidak terus kebanyakan soalnya itu jauh jadi tidak sesuai ya. Kemudian ke soal yang nalarnya tidak berhasil Itu iya di LK-nya di buku buku katanya. iya jadi kebanyakan kan menggunakan itu di soal-soal lain artinya mereka belum punya modal untuk menyelesaikan Oh, Pak, kalau memang di matematika yang sudah menggunakan yang penalaran tingkat tinggi, ya Bapak Ibu harus mengubah, harus merevolusi pembelajarannya. Ya kita jangan ikut menurunkan kompetensinya, jangan. Nanti terlalu enjoy dengan soal-soal yang tingkat rendah, ya tidak mau soal ikut aja. Kalau begitu kerja kita review LKS ya. Nah, review LKS bunganya ini bisa disilang ya. Jadi jangan koreksi, jangan menelaah nilainya sendiri.
Ya. Terus dengan kegiatan, berarti harus membawa silabus, ya. Silabusnya di print out saja atau terserah caranya apa, jangan sampai terlalu lama. Menggunakan software itu terlalu lama. Revisinya gimana kalau? Sebentar, LK-nya Bapak Ibu itu sudah di katanya sudah dipakai. Jadi tahun kemarin dibawa sekarang, ya kan? Kan berarti Bapak Ibu kan sudah ada produk sing dicoret-coret. Ya, nanti saya silin itu, terus Bapak Ibu sambil melihat silabusnya di sofa, kan gitu. Ya, berarti Bapak Ibu sekarang di depan Bapak Ibu